Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Amma ba'd, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah kita akan teruskan kepada ayat yang ke 67, 68 dan 69, yaitu 3 ayat dari surah Yusuf. Masih lagi menerangkan tentang kisah Nabi Yusuf alaihi salam, karena surah Yusuf dari awal hingga akhir surah menerangkan tentang kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Namun lebih khusus menerangkan tentang saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salam yang telah diizinkan oleh ayahanda mereka untuk membawa Bunyamin, yaitu adik mereka yang bungsu, seperti mana yang diminta oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Yaitu Nabi Yusuf ketika saudara-saudaranya, yaitu abang-abangnya itu menemuinya di negeri Mesir untuk meminta bantuan, yaitu berupa makanan, Nabi Yusuf alaihi salam memberikan kepada abang-abangnya itu makanan. Namun Nabi Yusuf alaihi salam memberitahu bahwasanya apabila mereka mau juga untuk mendapatkan makanan pada tahun yang akan datang, maka pada kedatangan berikutnya mesti membawa adik mereka Bunyamin. Karena sudah diterangkan sebelum ini bahwasanya Nabi Yusuf alaihi salam bertemu dengan abang-abangnya dan bertanya tentang siapa mereka, dari mana mereka datang, apakah mereka memiliki ayah atau tidak, memiliki ibu atau tidak, kemudian apakah mereka punya adik lagi yang tidak ikut bersama dengan mereka. Maka Nabi Yusuf alaihissalam tahu tentang keadaan mereka. Nah, sudah disebutkan juga sebelum ini bahwasanya abang-abang Nabi Yusuf yang berjumlah 10 orang itu tidak mengetahui yang sedang berkuasa di negeri Mesir itu adalah Yusuf, adik mereka yang dahulu mereka buang ke dasar sumur. Namun Nabi Yusuf alaihissalam tahu bahwasanya yang datang itu adalah abang-abangnya. Maka Nabi Yusuf alaihissalam berharap kepada abang-abangnya itu supaya membawa adiknya yang seayah dan seibu dengannya, yaitu saudara kandung Nabi Yusuf alaihissalam yang tidak ikut serta, yaitu yang bernama Bunyamin. Dan apabila mereka bersedia membawa Bunyamin, maka
Nabi Yusuf akan memberikan kepada mereka makanan. Karena di negeri Palestina, tempat abang-abang Nabi Yusuf itu berdiam, di sana kemarau panjang dan tidak ada makanan. Maka banyak penduduk negeri yang berada di sekitar negeri Mesir itu datang ke Mesir, termasuk Palestina, meminta bantuan dari negeri Mesir berupa makanan, karena negeri Mesir diurus, ditadbir, diatur oleh Nabi Yusuf yang pandai dalam mengatur negara. Maka Nabi Yusuf alaihi salam berharap apabila nanti Bunyamin itu dapat dibawa ke negeri Mesir, karena sudah lama berpisah dengan adiknya itu, nanti bisa adiknya itu, yaitu Bunyamin, sebagai sebab untuk menarik pula ayahnya ke negeri Mesir. Demikianlah perancangan yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihi salam untuk membawa ahli keluarganya dari Palestina ke negeri Mesir. Namun Nabi Yusuf mengetahui bahwasanya ayahanda, yaitu Nabi Yakub alaihissalam, pasti akan berat untuk melepaskan Bunyamin, karena Bunyamin adalah anak yang sangat dicintai. Apabila dahulunya Nabi Yakub sangat mencintai Nabi Yusuf alaihissalam, maka ketika Nabi Yusuf sudah terpisah darinya, maka cinta itu tertumpah kepada Bunyamin. Nah, sekarang apabila abang-abangnya meminta kepada Nabi Yakub untuk melepaskan Bunyamin, tentu berat untuk melepaskannya. Namun abang-abang Nabi Yusuf itu membujuk ayahandanya, yaitu Nabi Yakub alaihissalam, dan menyampaikan bahwasanya kalau tidak mengizinkan Bunyamin ikut serta pada kepergian yang akan datang ke negeri Mesir, maka mereka tidak akan mendapatkan makanan. Maka bisa saja mati kelaparan karena tidak ada makanan yang ada di negeri Palestina. Dan makanan yang diberikan oleh penguasa negeri Mesir itu adalah untuk 1 tahun. Maka bagaimana mereka akan bertahan apabila mereka tidak memiliki makanan untuk jangka masa yang panjang? Maka dengan berat hati akhirnya Nabi Yakub alaihi salam mengizinkan Bunyamin untuk dibawa oleh abang-abangnya yang bersepuluh itu. Maka 11 orang anak Nabi Yakub itu segera meninggalkan Palestina menuju negeri Mesir. Maka ketika itulah Nabi Yakub berpesan. Nah, ayat yang akan kita pelajari ini adalah tentang pesan Nabi Yakub alaihissalam kepada anak-anaknya, yaitu berpesan apabila nanti masuk ke negeri Mesir, jangan masuk melalui satu pintu secara bersama-sama. Sebagaimana diketahui pada masa itu negeri Mesir itu memiliki 4 pintu untuk masuk ke negeri Mesir. Maka apabila mereka berjumlah 11 orang, maka mereka bagi-bagilah, yaitu supaya tidak ketara mereka itu masuk ke negeri Mesir. Apabila mereka masuk secara beramai-ramai, maka boleh jadi mereka masuk 2 atau 3 orang di setiap pintu, sehingga tidak begitu diperhatikan oleh penduduk yang ada di negeri Mesir. Karena dikhawatirkan mereka nanti akan mendapatkan kemudaratan atau keburukan, yaitu boleh jadi ada orang yang mendengki, atau boleh jadi ada orang yang tidak suka kepada mereka untuk memasuki negeri Mesir, sehingga terhalang mereka untuk bertemu dengan penguasa negeri Mesir pada masa itu. Sehingga
tidak sampai hajat mereka untuk mendapatkan makanan. Maka Nabi Yakub alaihissalam berpesan kepada anak-anaknya supaya ketika memasuki negeri Mesir, masuk tidak secara berkumpulan dari satu pintu, tetapi dari pintu-pintu yang berlainan dan masuk dengan jumlah yang kecil. Kemudian Nabi Yakub alaihissalam memberitahu bahwasanya itu adalah usaha yang dilakukan untuk mendapatkan keselamatan. Namun sebenarnya ketentuan dari keselamatan itu sendiri bukanlah ditentukan oleh manusia yang berusaha, tidak, tetapi yang menentukan keselamatan itu sendiri adalah Allah Subhanahu wa taala, dan segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah. Maka Nabi Yakub alaihissalam memberikan pelajaran yang berharga kepada anaknya, yaitu berusaha, ya berusaha karena ia adalah yang diperintahkan oleh Allah, tetapi usaha bukanlah yang menentukan sesuatu itu menjadi kenyataan. Sesuatu itu menjadi kenyataan adalah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Usaha bukanlah sebagai penentu sesuatu itu menjadi kenyataan, dan sesuatu itu menjadi kenyataan tidak bergantung kepada usaha yang dilakukan. Namun kita manusia, kita orang-orang beriman diperintahkan untuk berusaha secara maksimal. Jadi ada dua perkara, yaitu yang pertama berusaha, dan satu lagi adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk berusaha, tapi dalam waktu yang sama kita juga diperintahkan untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam ayat yang akan kita pelajari ini, Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang pentingnya berusaha dan dalam waktu yang sama pentingnya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Apakah saudara-saudara Nabi Yusuf itu akhirnya bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam di negeri Mesir? Ya, bertemu. Bunyamin yang sudah terpisah dengan Nabi Yusuf selama ini pun juga akhirnya bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Inilah 3 ayat yang akan kita pelajari, yaitu kita sampaikan secara ringkas sebagai pengantar bahwasanya apa yang akan kita pelajari ini masih lagi tentang kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Lebih khusus adalah tentang pesan dari Nabi Yakub alaihi salam kepada anak-anaknya ketika akan bergerak menuju Mesir untuk menjumpai Nabi Yusuf alaihissalam, yang mereka tidak mengetahui bahwasanya yang mereka jumpai itu adalah Nabi Yusuf, adik mereka sendiri. Karena tujuan mereka ke negeri Mesir sebenarnya adalah untuk mendapatkan bantuan makanan. Baik, kita akan pindah ke tafsir ayat, yaitu sebelum kita membahas tentang kandungan ayat dengan lebih terperinci, sebagaimana biasa kita akan membaca ayat yang akan kita pelajari dan menerjemahkannya secara harfiah. Tujuannya supaya kita lebih dekat lagi dengan ayat yang kita pelajari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ya bunayya la tadkhulu min babin wahid wadkhulu min abwabin mutafarriqah wa ma ughni ankum minallahi min syai' inil hukmu illa lillah alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkalul mutawakkilun. Walamma dakhalu min haitsu amarahum abuhum ma kana yughni anhum minallahi min syai' illa hajatan fi nafsi Ya'qub qadaha
wa innahu ladzu ilmin lima 'allamnahu walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Walamma dakhalu ala Yusufa awa ilaihi akhahu qala inni ana akhuka fala tabta'is bima kanu ya'malun. Allah berfirman, wa qala, dan berkatalah Nabi Ya'qub alaihi salam, ya bunayya, wahai anak-anakku, yaitu anak-anak Nabi Ya'qub akan bergerak menuju Mesir. Jumlah mereka berapa orang? 11 orang. La tadkhulu, jangan kamu masuk. Maksudnya jangan kamu masuk ke negeri Mesir mimba wahidin, dari pintu satu, dari pintu yang satu. Maknanya dari pintu gerbang yang satu. Karena pintu masuk Mesir itu banyak, maka Nabi Ya'qub berpesan dengan perintahnya, wadkhulu, dan masuklah kamu, min abwabin, dari pintu-pintu, mutafarriqah, yang berlainan. Wa ma ughni, dan tidaklah aku dapat melepaskan angkum, dari kamu, minallah, dari takdir Allah, min syai', sesuatu pun. Maknanya sedikit pun aku tak bisa melepaskan kamu dari takdir Allah. Aku hanya mampu berpesan, kemudian kamu berusaha, kemudian apa yang berlaku nanti adalah berlaku sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Inil hukmu, tidaklah keputusan itu atau ketentuan itu, illa, kecuali, lillah, bagi Allah, yaitu kecuali keputusan itu apabila Allah yang menetapkannya. Alaihi tawakkaltu, kepadanya aku bertawakal. Wa alaihi, dan kepadanya, falyatawakkal, maka hendaklah bertawakal, al mutawakkilun, orang-orang yang bertawakal. Siapa orang yang bertawakal yang dimaksudkan? Orang-orang beriman. Maka hendaklah orang-orang beriman bertawakal kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca dari awal ayat. Dan berkatalah Nabi Ya'qub, wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk dari pintu gerbang yang satu, dan masuklah melalui pintu-pintu yang berlainan, dan aku tidak mampu melepaskan kamu dari takdir Allah sedikit pun. Tidaklah ketentuan itu kecuali bagi Allah, Allah yang menentukannya. Kepadanya aku bertawakal, dan kepadanya pula hendaknya orang-orang yang beriman itu bertawakal. Ayat berikutnya, walamma, dan ketika, dakhalu, mereka masuk, min haitsu, seperti mana, amarahum, yang diperintahkan kepada mereka, abuhum, oleh ayah mereka, makana yughni anhum, tidaklah apa yang mereka kerjakan, yaitu menjalankan pesan ayah mereka itu, dapat melepaskan mereka, minallah, dari takdir Allah, min syai', sedikit pun. Jadi usaha yang mereka lakukan itu bukanlah yang akan dapat menghalang mereka dari takdir Allah Subhanahu wa taala, karena yang akan berlaku itu adalah takdir Allah. Illa, kecuali, hajatan, sebagai hajat, hajat maknanya keinginan, fi nafsi Ya'qub, yang ada pada diri Nabi Ya'qub, qadaha, yang telah ditetapkannya untuk ia laksanakan. Nabi Ya'qub punya keinginan, yaitu keinginannya adalah menyampaikan pesan kepada anak-anaknya supaya memasuki negeri Mesir melalui pintu yang berlainan, sebagai usaha untuk tidak mendatangkan kecurigaan kepada
manusia, kepada penduduk negeri Mesir yang bisa membawa kemudaratan, keburukan bagi mereka. Nah, Nabi Yakub alaihissalam menyampaikan itu adalah sebagai bentuk usaha karena memang orang-orang beriman diperintahkan untuk berusaha. Nah, Nabi Yakub berpesan sebagai bentuk berusaha itu adalah wa innahu, dan sesungguhnya Nabi Yakub itu adalah ladzu ilmin, sungguh Nabi Yakub itu memiliki ilmu, lima 'allamnahu, seperti mana yang kami ajarkan kepadanya. Jadi di sini Allah memuji Nabi Yakub, yaitu yang diberi ilmu, yaitu Nabi Yakub adalah seorang yang memiliki ilmu, yang ilmu itu didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Walakinna, akan tetapi, aktsaran nas, kebanyakan manusia, la ya'lamun, tidak mengetahui seperti mana Nabi Yakub alaihissalam mengetahui, yaitu berkaitan dengan berusaha dan bertawakal kepada Allah. Jadi ilmu atau pelajaran yang sangat berharga yang kita dapatkan dari 3 ayat yang kita pelajari ini adalah diantaranya adalah ilmu tentang berusaha dan bertawakal kepada Allah. Nabi Yakub saja sebagai seorang nabi tetap juga berusaha dan bertawakal kepada Allah. Apatah lagi kita ini adalah manusia yang biasa dan awam sekali, maka tentu lebih lagi kita dalam berusaha dan dalam bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Walamma, dan ketika dakhalu, mereka masuk, ala Yusuf, kepada Yusuf. Bermakna ayat ini menerangkan bahwasanya anak-anak Nabi Yakub itu telah sampai ke negeri Mesir. Nah, ketika sampai negeri Mesir, tak ada halangan apa-apa, dari pintu gerbang mereka masuk dengan baik. Kemudian mereka sampai bertemu dengan Nabi Yusuf dengan selamat. Mereka masuk bertemu dengan Nabi Yusuf. Awa ilaihi akhahu, Nabi Yusuf membawa saudaranya itu kepadanya. Saudaranya itu satu orang. Siapa yang dimasukkan satu orang saudara dari yang 11 itu? Bunyamin. Jadi Bunyamin, ya, karena Bunyamin itulah yang dipesankan oleh Nabi Yusuf untuk dibawa. Kamu datang pada tahun yang akan datang, bawa adik bungsumu yang tidak kamu bawa pada masa sekarang ini, yaitu Bunyamin. Maka ketika Bunyamin sudah sampai ke negeri Mesir, maka Nabi Yusuf alaihissalam membawa saudaranya itu, adiknya itu, untuk bersama dengannya. Qala, Nabi Yusuf berkata kepada Bunyamin, inni, sesungguhnya aku, akhuka, saudaramu, fala tabta'is, maka janganlah kamu sedih, bima kanu ya'malun, terhadap apa-apa yang mereka perbuat. Apa yang mereka perbuat? Mereka yang dimaksudkan adalah abang-abang mereka yang 10 itu telah melakukan perbuatan yaitu yang tidak menyenangkannya, menyenangkan Bunyamin. Maka wahai Bunyamin, perbuatan abang-abangmu yang 10 itu tidak menyenangkanmu, maka jangan kamu sedih, sebab mereka pun juga melakukan perbuatan yang serupa kepadaku pada masa dahulu. Maka janganlah kita sedih, karena Allah Subhanahu wa taala pasti mengetahui apa yang sedang terjadi, maka Allah akan memberikan balasan. Yang melakukan perbuatan buruk akan menanggung akibatnya. Kemudian yang sabar apabila didengki akan mendapatkan balasan kebaikan pula. Maka bersabar ajalah kita ini, jangan sedih, bersabar sajalah. Sesungguhnya Allah akan memberikan balasan kebaikan yang banyak untuk orang-orang yang bersabar. Inilah dia 3 ayat yang akan kita pelajari, yaitu kita berikan sedikit tambahan ketika menerjemahkan supaya lebih mudah bagi kita untuk memahami
bahwasanya 3 ayat yang kita pelajari ini masih lagi menerangkan tentang kisah Nabi Yusuf, yaitu lebih khusus tentang Nabi Yusuf alaihi salam bersama dengan saudara-saudaranya pada pertemuan yang kedua. Jadi pada pertemuan yang pertama dahulu Nabi Yusuf alaihi salam memberikan apa yang mereka minta, yaitu berupa makanan. Kemudian pada pertemuan yang kedua Nabi Yusuf alaihissalam bertemu dengan adik yang sudah lama berpisah dengannya, yaitu Bunyamin. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Ayat yang ke-67. Wa qala ya bunayya, berkatalah Nabi Ya'qub alaihissalam, ya bunayya, wahai anak-anakku. Jadi Nabi Ya'qub alaihissalam sebelum anak-anaknya pergi ke negeri Mesir, maka dimintalah anak-anak ini untuk mendengarkan pesannya dan menjalankannya, yaitu pesan Nabi Ya'qub alaihissalam, la tadkhulu min babin wahidin, jangan kamu masuk dari pintu yang satu. Maksudnya jangan kamu masuk ke negeri Mesir dari pintu yang satu. Mengapa Nabi Ya'qub berpesan demikian? Sebab mereka adalah orang-orang Palestina, penguasanya lain. Apabila masuk ke negeri Mesir, penguasanya lain lagi. Maka lain daerah, lain penguasanya, maka dikhawatirkan nanti mereka mendapatkan halangan dari penduduk negeri Mesir, sementara mereka ingin bertemu dengan penguasa negeri Mesir. Karena antara sempadan, yaitu perbatasan, untuk sampai ke istana di mana Nabi Yusuf alaihi salam berada di situ masih jauh lagi. Maka Nabi Ya'qub alaihi salam berpesan, yaitu ketika masuk ke negeri Mesir, yaitu di sempadannya itu, maka masuklah dengan berhati-hati, yaitu dengan tidak mendatangkan kecurigaan kepada penduduk negeri Mesir. Ada beberapa alasan yang disebutkan oleh ulama tafsir mengapa Nabi Ya'qub berpesan demikian, yaitu pertama, dikhawatirkan mereka mendapatkan penyakit ain, namanya penyakit ain, yaitu penyakit yang datang atau penyakit yang disebabkan dari kedengkian manusia. Apalagi anak-anak Nabi Ya'qub alaihissalam yang berjumlah 11 orang itu adalah yang memiliki bentuk rupa yang tampan-tampan, yang gagah-gagah. Maka apabila mereka dengan bentuk rupa yang gagah bersama-sama 11, kemudian masuk dari pintu yang sama, tentu akan mengundang perhatian dari penduduk negeri Mesir, dan boleh jadi mereka nanti akan mendengki. Maka untuk mengelakkan kedengkian itu dan untuk mengurangi perhatian dari penduduk negeri Mesir, maka Nabi Ya'qub berpesan supaya tidak mendapatkan apa-apa kemudaratan, termasuk penyakit ain, penyakit yang disebabkan karena kedengkian manusia dan juga karena pandangan mata. Penyakit ini disebutkan dalam hadis Nabi bahwasanya penyakit ini adalah penyakit yang memang benar adanya. Dan penyakit ain ini bisa membawa kepada kematian. Maka sangat berat sekali. Dan apabila ada gejala-gejala yang kita ketahui bahwasanya kita terkena penyakit ain disebabkan karena kedengkian, karena ada pandangan mata dari orang yang mendengki kita, maka terapi, pengobatannya adalah dengan ruqyah, yaitu dengan membaca Al-Quran dan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan dari ain. Kalau tidak, boleh membawa kepada kematian.
Maka Nabi Yakub alaihissalam berpesan kepada anaknya supaya tidak mendatangkan kemudaratan apa-apa, maka masuk ke negeri Mesir dengan tidak mendatangkan kecurigaan. Jangan kamu masuk melalui pintu yang satu, akan tetapi masuklah dari pintu yang berlainan. Berarti di sini Nabi Yakub alaihissalam menyampaikan pesan kepada anaknya supaya maksimal dalam berusaha, yaitu jangan semata-mata berserah diri saja kepada Allah Ta'ala. Kalau selamat, selamatlah kami sampai ke negeri Mesir. Kalau tidak, apa boleh buat? Tak boleh begitu. Tetapi mestilah berusaha, yaitu memang keselamatan dari Allah, memang keselamatan itu sudah ditakdirkan oleh Allah, tetapi Allah juga memerintahkan kita supaya berusaha dalam mendapatkan keselamatan. Nah, pesan itu yang disampaikan oleh Nabi Yakub kepada anak-anaknya. Kemudian lanjutan dari ayat menjelaskan lagi dengan lebih terang bahwasanya wahai anak-anakku, wa ma ughni ankum minallahi min syai', aku tak mampu untuk melepaskan kamu dari takdir Allah sedikit pun. Maksudnya, aku berpesan supaya kamu berusaha dengan maksimal, supaya kamu tidak mendapatkan kemudaratan apa-apa, tetapi aku menyampaikan juga bahwasanya aku tak mampu untuk melepaskan kamu dari takdir Allah. Apabila Allah takdirkan kamu mendapatkan keburukan, maka kamu akan mendapatkan keburukan. Meskipun berusaha maksimal sekalipun, tapi kita memang diperintahkan untuk berusaha maksimal dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun pada akhirnya yang menentukan adalah Allah Ta'ala. Fahami ini wahai anakku dengan baik. Jadi Nabi Yakub menyampaikan ilmu yang sangat berguna, yaitu supaya anak-anaknya itu berusaha dan berserah diri kepada Allah. Berusaha sebagai menjalankan perintah, yaitu Allah memerintahkan kita berusaha dan berserah diri kepada Allah. Nanti apabila berlaku dan yang berlaku itu tidak sesuai dengan yang kita kehendaki, kita tidak akan sedih, kita tidak akan kecewa. Dan karena kita meyakini bahwasanya itulah yang Allah tetapkan, dan kita menjadi orang-orang yang sabar, redha dalam menjalani apa yang Allah tetapkan. Maka jangan sampai pula saya sudah berusaha tapi mengapa? Tak boleh. Apa sebab? Sebab yang berlaku itu bukanlah penentunya kita yang berusaha. Ini kita ulang berkali-kali ini untuk memahami makna pesan Nabi Yakub alaihissalam. Yang menentukan itu adalah Allah Subhanahu wa taala dengan kehendaknya melalui takdir yang telah ditetapkan. Sebelum ini sudah kita terangkan, takdir yang Allah tetapkan kepada setiap makhluk itu sudah ditetapkan sejak kapan? Sejak 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Itu dia. Jadi tidak ada satu pun yang berlaku di alam semesta ini tanpa terlepas dari takdir tersebut. Tidak ada yang terlepas. Semuanya kembali kepada takdir itu. Semuanya sesuai dengan takdir yang Allah tetapkan. Itu yang disampaikan oleh Nabi Yakub kepada anak-anaknya, yaitu perkataan berikutnya lagi dari Nabi Yakub dalam ayat ini. Inil hukmu illa lillah. Tidaklah ketentuan itu atau keputusan itu kecuali bagi Allah. Maknanya Allah lah yang menentukan. Menentukan keselamatan kamu wahai anak-anakku sampai ke negeri Mesir, dan kamu akan bertemu nanti dengan penguasa negeri itu yang menentukannya adalah Allah. Tapi meskipun demikian, kamu mesti berusaha dengan maksimal. Ini kita ulang berkali-kali supaya kita menjadi lebih kokoh di dalam memegang keyakinan ini, karena mau kita pakaikan juga dalam hidup kita. Silahkan saja kita berusaha dengan maksimal dalam mencari rezeki,
Tetapi yang menentukan rezeki itu dapat atau tidak, kita akan dapat rezeki atau tidak, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang berusaha tapi tak dapat rezeki. Bahkan sebaliknya, ada orang yang tidak berusaha, tak ada berusaha, terbaring saja di rumah sakit. Tak ada usaha, bergerak pun kakinya tidak, bergerak pun tangannya tidak, terbaring saja. Datang orang buat rezeki, buat duit, buat roti, buat buah-buahan, buat kue. Ada mereka berusaha? Tidak ada. Yang sakit-sakit di rumah sakit mana ada berusaha, dia terbaring saja. Tapi dapat rezeki? Dapat. Maka jangan terpedaya bahwasanya dengan berusaha baru dapat rezeki. Tidak. Ada yang tidak berusaha dapat rezeki. Bukan bermakna kalau begitu tak usahlah saya berusaha. Bukan begitu pula maknanya. Tetapi jangan terpedaya dengan usaha yang kita kerjakan. Karena bukan usaha kita itu yang menentukan apa yang kita inginkan. Lalu yang menentukan apa? Yang menentukan itu adalah Allah dengan keinginannya, dengan kehendaknya. Kehendak Allah itulah yang akan berlaku. Silakan saja kita berkeinginan, tetapi yang akan berlaku adalah keinginan Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Ada orang yang berusaha pergi ke pasar umpamanya membawa barang. Ini selalu kita ulang-ulang contoh ini. Sudah berusaha bawa barang pagi-pagi buta lagi dah pergi, kemudian buka kedai sepanjang hari berharap adalah orang yang membeli. Rupanya satu orang pun tak ada membeli. Nah, ke kedai sebelah ada orang beli, tapi ke kedainya satu orang pun tak ada membeli. Ada usaha, ada sudah berusaha, tapi dapat rezeki? Tak dapat rezeki. Kecewa? Jangan kecewa. Apa sebab? Sebab yang menentukan itu bukan kita dengan usaha kita. Yang menentukan kita dapat rezeki itu adalah Allah dengan kehendaknya. Nah, pakaikanlah ini dalam hidup ini. Maka kita tak akan pernah kecewa, tak akan pernah mengeluh. Allah, mengapalah ya hari ini saya sudah penat-penat berusaha tapi tak ada orang yang membeli barang saya. Tak perlu mengeluh seperti itu. Tetapi fahami melalui ayat yang kita pelajari ini, saya hanya berusaha. Adapun saya dapat rezeki itu bukan saya yang menentukannya. Sia-siakah saya berusaha? Tidak. Karena saya berusaha ini, saya beribadah kepada Allah, maka saya dapat pahala. Nah, apabila saya dapat rezeki dengan usaha saya ini, alhamdulillah. Kalau saya tidak dapat rezeki dari usaha yang saya lakukan ini, maka segala puji bagi Allah. Pasti ada hikmah di sebaliknya ini. Mungkin Allah menghendaki saya supaya sabar. Dan apabila saya sabar, maka saya mendapat balasan kebaikan juga. Jadi saya tidak mendapatkan kebaikan dari barang yang saya jual, tapi saya mendapat kebaikan dari kesabaran yang saya buktikan. Karena di dalam Al-Quran Allah memberikan balasan bagi orang yang sabar. Berapa banyaknya balasan yang akan diterima oleh orang yang sabar? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan balasan kepada orang yang sabar itu tanpa hisab, tak terkira. Maka sabar aja lah. Sabar Ustaz. Tapi udah berhari-hari ini tak ada jual beli sama sekali. Sabarlah. Sampai kapan sabar? Sampai mati. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, isbiru, bersabarlah kamu, wasabiru, dan tetaplah kamu bersabar. 2 kali perintah bersabar. Bersabarlah dan tetaplah bersabar. Tapi kadang-kadang kita ini cepat betul mengalah. Kalau sudah beberapa kali tak juga umpamanya keinginan itu tercapai, dah habis sabar saya. Maka mana boleh habis sabar? Habis sabar berarti sama dengan habis iman. Karena yang membuat kita sabar itu adalah iman. Maka apabila sudah tidak sabar lagi, berarti sudah tak ada lagi iman di dalam hati. Maka sabarlah terus. Sampai kapan sabar? Sampai mati.
sabar. Dah 20 tahun saya sabar nih Ustaz. Sabar lagi lah. Kan baru 20 tahun. Ingat, Nabi Nuh dahulu berapa lama berdakwah kepada kaumnya? 950 tahun. Ini baru 20 tahun. Tapi 20 tahun itu lama Ustaz, tak ada tapi-tapi lah. Sabar aja lah. Disitulah pentingnya kita membujuk diri kita supaya tetap sabar. Alaihi tawakkaltu, kepadanya aku bertawakal. Ini perkataan Nabi Yakub, wahai anak-anakku, aku bertawakal kepada Allah dan aku juga berharap kamu juga bertawakal kepada Allah. Karena orang-orang beriman, wa alaihi falyatawakkalul mu'minun, kepadanya lah orang-orang beriman itu bertawakal. Maka mari kita sama-sama, wahai anak-anakku, bertawakal. Aku berusaha, ini pesan ku sampaikan kepadamu. Kamu juga berusaha, jalankan pesanku ini ketika kamu masuk ke negeri Mesir. Kemudian selepas kita berusaha, kita berserah diri kepada Allah, karena yang menentukannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini selesai pesan Nabi Yakub. Maka ayat berikutnya menerangkan tentang anak-anak Nabi Yakub itu menjalankan pesan ayah mereka. Walamma dakhalu min haitsu amarahum abuhum, dan ketika mereka masuk ke negeri Mesir seperti mana yang diperintahkan oleh ayah mereka, yaitu yang disebutkan dalam ayat sebelumnya, yaitu mereka masuk melalui pintu-pintu yang berlainan. Maka na yughni anhum minallahi min syai'. Ini diulang sekali lagi, yaitu menerangkan bahwasanya usaha mereka itu tidaklah yang menentukan akan berlaku seperti apa yang mereka inginkan. Tidaklah usaha itu, yaitu mereka masuk dengan menjalankan pesan ayah mereka itu, sebagai yang akan melepaskan mereka dari takdir Allah. Karena yang menjadi penentu itu adalah takdir Allah. Takdir Allah maknanya kehendak Allah. Min syai', sedikit pun. Jadi tak berpengaruh sama sekali usaha kita itu. Jadi jangan sedihlah, Allah Ustaz, saya hanya dapat berusaha sedikit sekali karena badan saya lemah sekarang ini. Karena modal saya sedikit. Tak bisa saya jauh-jauh bekerja sekarang ini karena saya cepat letih. Jangan sedih dengan usaha sedikit. Berapa banyak orang yang berusaha sedikit tetapi dapat hasil banyak, dan berapa banyak orang yang berusaha banyak tapi dapat hasil sedikit. Karena yang menentukan hasil itu sebenarnya bukan usaha. Maka kalau bukan usaha tak perlu sedih. Kalau hanya mampu berusaha dengan usaha yang sangat sedikit sekali. Kapan saya akan kaya Ustaz? Modal saya sedikit, kecil. Mereka itu karena mereka itu adalah dari keluarga yang kaya raya, modal mereka tak terhingga, maka tentulah mereka akan lebih cepat kan? Belum tentu. Maka jangan pernah sedih dengan keadaan yang ada pada kita, karena boleh jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hasil yang banyak meskipun usaha kita sedikit. Yang penting adalah jalin hubungan dengan Allah yang menentukan. Maka hati kita akan tenang. Sedikit modal, tenang. Tak ada modal, tenang juga. Apa sebab? Sebab modal itu jangan difahami berupa materi saja. Ada seorang sahabat Nabi yang kaya raya, yaitu yang bernama Abdurrahman bin Auf. Ketika berhijrah ke kota Madinah, tak ada harta, karena harta yang ia miliki ditinggalkan di kota Mekah. Karena pemimpin kota Mekah, orang-orang yang berada di kota Mekah, memberikan pilihan kepada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, kalau mau pergi ke Madinah, tinggalkan semua harta bendamu. Kalau kamu mau juga dengan harta bendamu, tinggal di kota Mekah ini, tak boleh berhijrah ke kota Madinah. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu memilih pergi ke kota Madinah, meskipun meninggalkan semua harta bendanya. Sampai di kota Mekah tak punya apa-apa lagi, tak ada modal lagi.
Beliau seorang pedagang, pandai berdagang. Maka ketika ditawarkan oleh kaum muhajirin, oleh kaum ansar, yaitu orang-orang yang menolong di kota Madinah, maka kata Abdurrahman bin Auf, tunjukkan sajalah kepadaku di mana pasar. Maka ketika ditunjukkan pasar, maka Abdurrahman bin Auf dengan kepandaiannya berdagang, meskipun bukan dengan modal, karena sebenarnya badan kita itu pun dah modal sebenarnya itu. Yaitu dengan memberikan jasa saja, itu sudah modal. Kalau tidak ada barang yang akan kita jual, angkat barang orang itu dulu, nanti dapat upah dari mengangkat barangnya. Kemudian dapatlah uang. Kemudian dengan uang yang sedikit itu, maka atau dengan cara yang lain menjadi perantara dalam perdagangan, boleh jadi. Ada penjual, ada pembeli, kita menjadi perantaranya. Bapak mau beli barang, saya tahu ada barang yang bagus, saya tunjukkan kepada penjualnya, nanti dapat fee. Ini bahasa sekarangnya, fee. Ada jasa di situ. Nah, orang yang pandai dalam berdagang maka akan mudah untuk mendapatkan peluang. Maka jangan terlalu berkecil hati dengan kemampuan yang kita miliki, karena sebenarnya yang menentukan itu bukanlah kemampuan kita. Memang kita diperintahkan untuk berusaha semampu mungkin, tetapi pada akhirnya yang menentukan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Illa hajatan fi nafsi Ya'qub qadaha, kecuali ada hajat, ada keinginan. Jadi Nabi Ya'qub itu berpesan kepada anak-anaknya bukan bukan karena ingin merubah takdir. Tidak, mana ada manusia yang mampu merubah takdir. Karena takdir itu kaitannya adalah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disampaikan oleh Nabi Ya'qub itu, yaitu berupa pesan sebagai bentuk usaha, itu adalah keinginan yang ada dalam diri Nabi Ya'qub alaihissalam sebagai orang yang berusaha, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Kita diperintahkan oleh Allah untuk berusaha. Berusaha hanya mampu berpesan, berpesanlah. Karena Nabi Ya'qub kan tak sampai ke Mesir, hanya melepas anaknya. Apa yang bisa dilakukan? Berusaha dengan berpesan. Udah, dengan berpesan saja. Itulah keinginan Nabi Ya'qub, dan itu disampaikan kepada anak-anaknya. Wa innahu ladzu ilmin, dan sesungguhnya Nabi Ya'qub itu memiliki ilmu. Ilmu tentang apa? Nah, karena kaitan ini adalah dengan berusaha dan berserah diri kepada Allah, ilmu tentang berusaha dan berserah diri diamalkan oleh Nabi Ya'qub alaihi salam. Maka kita pun juga hendaknya mengamalkan ilmu ini, ilmu berusaha dan berserah diri kepada Allah. Lima 'allamnahu, dari apa-apa yang kami ajarkan kepadanya. Oh, jadi ilmu itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa kepada Allah. Memang kita berusaha menuntut ilmu, kita keluar dari rumah, melangkahkan kaki ke majelis ilmu, kita dengarkan pengajian. Tapi sebenarnya yang membuat kita dapat ilmu atau tidak adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah beri ilmu, faham kita apa yang disampaikan. Allah tidak beri ilmu, tak faham. Meskipun hadir juga di majelis ilmu ini, duduk paling depan lagi, tapi tak faham apa yang disampaikan. Apa sebab? Sebab bukan kehadiran kita itu yang menentukan kita dapat ilmu, tetapi Allah dengan kehendaknya. Apabila Allah berikan ilmu kepada kita, dapat ilmu itu, meskipun duduk paling belakang sekalipun. Tapi jangan pula pilih paling belakang, karena kita berusaha sungguh-sungguh. Maka sungguh-sungguh, belum lagi majlis ilmu dimulai, kita sudah hadir terlebih dahulu dan duduk paling depan. Kalau bisa menulis, tulis apa yang kita dengar itu, supaya kita bisa mengulang kembali apa yang kita dengar itu di rumah. Kalau bisa direkam, dengarkan kembali rekaman kita itu. Yang memberikan ilmu adalah
Allah memberikan ilmu kepada Nabi Yakub alaihi salam. Dengan ilmu itulah Nabi Yakub menjalankan kehidupan. Di antaranya adalah berpesan kepada anak-anaknya ketika anak-anaknya itu berangkat ke negeri Mesir. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Banyak manusia tidak mengetahui bahwasanya yang menentukan itu adalah Allah. Banyak manusia tidak mengetahui bahwasanya berlakunya sesuatu itu bukan karena usaha yang mereka kerjakan. Berlakunya sesuatu itu adalah karena Allah yang telah mentakdirkannya. Banyak manusia tak tahu. Maka kita dengan pelajaran ini kita akan selalu mengingat bahwasanya dengan ilmu yang kita telah miliki ini, bahwasanya yang berlaku di alam semesta yang kita jalani dalam hidup itu adalah seperti yang Allah takdirkan. Kemudian kita diperintahkan oleh Allah untuk berusaha. Berusaha sedikit, jangan sedih. Berusaha banyak, jangan bangga dulu. Karena boleh jadi meskipun telah berusaha banyak tetapi tidak mendatangkan hasil. Ada orang yang sudah berusaha sebelum ini, yaitu menanam sawit 20 hektar. Dah ada keluar uangnya, dah ada tertanam sawit itu. Maka dia pun berharap menantilah 2-3 tahun lagi akan berbuah. Banjir 2 minggu lamanya. Habis semua yang ditanam itu hanyut. Sudah berusaha? Sudah. Sudah keluarkan modal? Dah banyak modal dikeluarkan. Dapat hasilnya? Tidak. Kecewa? Nah, yang beriman tak akan kecewa. Apa sebab? Sebab saya memang diperintahkan berusaha, tetapi yang menentukannya adalah Allah. Sabar ajalah. Pasti di sebalik ini ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Carilah hikmahnya. Kadang-kadang kita tahu hikmah itu, kadang-kadang tidak tahu. Karena Allah masih menyembunyikan hikmah itu. Kadang-kadang 2-3 tahun selepas itu baru kita tahu hikmah. Oh, ini dia rupanya. Mengapa? Baru kita tahu. Wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang diberi hikmah, tahu dia hikmah sesuatu itu, maka sebenarnya dia telah mendapatkan kebaikan yang banyak. Tapi yakinlah, kalau beriman kepada Allah, yakinlah bahwasanya di sebalik apa yang berlaku, meskipun bertentangan dengan yang kita inginkan, ada kebaikan di dalamnya, ada hikmah di sebaliknya. Tapi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kita jangan masuklah ke kumpulan yang kebanyakan itu. Kita masuk kepada yang dikecualikan. Ada sebahagian kecil dari manusia mengetahui. Mudah-mudahan kita masuk ke dalam kumpulan orang-orang yang mengetahui, supaya kita tidak merasa terbeban dalam hidup ini. Kalau tidak mengeluh terus kita nanti kemudian sedih. Jadi bawaannya itu selamanya muram saja, tak pernah ceria sedikit pun. Adalah sekali-sekali, tapi lebih banyak masamnya lagi muka itu dari cerianya. Bagaimana kabar hari ini, Pak? Aduhnya itu yang keluar dulu. Mestinya memuji Allah, alhamdulillah. Meskipun buruk sekalipun, tambah di ujungnya, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam keadaan bagaimanapun. Aku tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Walamma dakhalu ala Yusuf, maka ketika mereka itu masuk bertemu dengan Yusuf, ini disingkatkan ceritanya, yaitu mereka sudah sampai negeri Mesir, kemudian mereka sudah bertemu dengan Nabi Yusuf, mereka sudah bercerita, kemudian ada dalam tafsir disebutkan bahwasanya Nabi Yusuf memberikan layanan yang istimewa kepada saudara-saudaranya yang berjumlah 11 itu, yaitu diberikan makanan yang lezat-lezat, diberikan tempat kediaman, tempat tidur. Nah, karena jumlahnya 11, maka Nabi Yusuf ketika memberikan makanan, maka
memberikan makanan di satu meja itu 2 orang. Nah, karena jumlah mereka 11, maka nanti sisa 1. Nah, yang tersisa 1 itu adalah Bunyamin. Maka Nabi Yusuf bersama dengan Bunyamin dapat peluang bersama dengan adik yang dicintai, yang sangat dicintai. Begitu juga ketika beristirahat di kamar kediaman, maka Nabi Yusuf bersama dengan Bunyamin, dapat bersama dengan Bunyamin, agak terpisah jauh dari abang-abangnya yang lain. Maka ketika itu apa perkataan Nabi Yusuf kepada adiknya itu? Walamma dakhalu ala Yusuf, dan ketika mereka masuk menghadap atau bertemu dengan Yusuf, awa ilaihi akhahu, Nabi Yusuf membawa saudaranya yaitu Bunyamin, adiknya itu kepadanya, berarti dekat dengannya berarti jauh dari abang-abangnya yang lain. Ketika itu Nabi Yusuf berkata, qala inni ana akhuk, wahai saudaraku, sesungguhnya aku ini adalah saudaramu. Aku Yusuf yang sudah terpisah lama dengan ahli keluarga kita. Kemudian diceritakan oleh Nabi Yusuf tentang perjalanan hidupnya, bagaimana awalnya dahulu ia terpisah dari abang-abangnya, kemudian keluar dari negeri Mesir, kemudian dibeli oleh penguasa negeri Mesir, sampailah menjadi orang yang dipercayai di negeri Mesir. Dan itu hanya diberitahukan kepada Bunyamin saja. Wahai adikku, aku ini adalah saudaramu. Berarti Nabi Yusuf masih menyembunyikan tentang dirinya kepada abang-abangnya yang 10 itu. Fala tabta'is, maka jangan kamu sedih wahai adikku, bima kanu ya'malun, terhadap apa-apa yang mereka kerjakan kepadamu, terhadapmu, yaitu mereka mungkin berbuat yang tidak kamu sukai, mungkin menganiayamu, mungkin mendengkimu, mungkin membuat kamu menjadi susah hati. Jangan kamu sedih, karena aku dahulu juga mendapatkan apa yang kamu dapatkan, bahkan lebih lagi dari yang kamu dapatkan. Nah, kalau kamu masih lagi tetap bersama dengan ayah, aku ini dipisahkan dari ayah. Kamu masih lagi berdiam di Palestina, aku ini dijual ke negeri lain, ke negeri Mesir. Kemudian di negeri lain, di negeri Mesir, bukan aku hidup senang. Memang aku tinggal di istana, tetapi dengan berdiam di istana, aku pun difitnah. Kemudian aku dipenjara. Bukan setahun 2 tahun, wahai adikku. Berapa tahun? 12 tahun, wahai adikku. Sudah 5 tahun, tambah lagi 7 tahun, 12 tahun, wahai adikku. Maka jangan kamu sedih. Ini semua ini sebabnya adalah karena abang-abang kita yang 10 orang tuh. Memanglah betuah kita punya abang ini nampaknya. Tapi jangan sedihlah wahai adikku, sesungguhnya Allah bersama dengan kita yang sabar. Karena setiap apa yang berlaku apabila kita hadapi dengan kesabaran, maka akan mendatangkan kebaikan. Ini kebaikannya. Kalau tidaklah karena aku ini dibuang oleh abang-abang dahulu, maka tak sampai aku ke negeri Mesir, tak jadi aku penguasa di sini. Maka ada hikmahnya. Maka wahai adikku, begitulah orang yang sabar itu bisa menyabarkan yang lain. Yaitu Nabi Yusuf sabar, dan dia bisa menasehati adiknya supaya sabar. Maka kalau suami itu penyabar, dia bisa menyabarkan istrinya. Tapi kalau suami itu betul pemarah, macam mana dia mau menyabarkan istrinya? Maka suami yang penyabar akan bisa menyabarkan istrinya. Istri yang penyabar akan bisa menyabarkan suaminya. Dua-duanya sabar, tenanglah, aman. Ya, itu keluarga yang memang betul-betul damai. Bukan tak ada masalah. Mana ada keluarga yang tak punya masalah? Tetapi masalah itu dapat diselesaikan dengan kesabaran. Berkat kesabaran itu tak ada masalah yang tak terselesaikan. Inilah dia 3 ayat
yang kita pelajari masih lagi kisah Nabi Yusuf bersama dengan saudara-saudaranya. Dan bagaimana? Apakah Nabi Yusuf alaihi salam bertemu dengan adiknya Bunyamin, kemudian apabila nanti sampai masanya pulang, Nabi Yusuf membiarkan adiknya itu pulang bersama dengan abang-abangnya? Tidak. Nabi Yusuf berkeinginan adiknya itu bertahan di negeri Mesir. Karena apa? Karena Nabi Yusuf menyukai adiknya, rindu belum lepas lagi, ingin lebih lama bersama-sama. Dan rupanya juga Bunyamin juga sangat menyukai dan mencintai abangnya Yusuf. Sekarang sudah ada peluang bertemu, maka mereka tidak ingin berpisah lagi. Tapi bagaimana dengan ayah di sana? Maka Nabi Yusuf alaihissalam membuat strategi atau siasat lagi bagaimana menjemput ayah mereka yang di Palestina itu untuk bersedia datang ke negeri Mesir. Seperti apa? Pada ayat-ayat yang akan datang disampaikan insyaallah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh